Ya, metode elemen hingga. Ya, satu semester ini kontrak perkuliahan kita seperti ini ya. Untuk bisa ikut UAS, ujian akhir semester, minimum Anda harus hadir perkuliahan ini 75%. Ya. Bila Anda hadir 100% pada perkuliahan ini, itu otomatis Anda akan dapat nilai 10%. Ya, 10%. Kehadiran itu saya nilai 10%. Kemudian kita ada tugas sebelum ujian tengah semester, ada 2 tugas. Tugas pertama itu bobotnya 10% juga. Tugas kedua bobotnya juga 10%. Biasanya tiap kali pertemuan itu ada PR untuk latihan ya. Nah, tolong PR-PR itu dikerjakan. Nanti kalau saya nggak sempat ngasih tugas, yang tugas pertama itu saya ambilkan dari nilai PR-PR itu. Ya, nanti saya pilihin PR-PR, saya bagi dua menjadi tugas pertama dan tugas kedua. Begitu. Kemudian ujian tengah semester. Untuk ujian tengah semester, bobot nilainya 25%. Dan sebelum ujian akhir semester, masih ada tugas lagi. Tugas 3 dan tugas 4. Masing-masing bobotnya juga 10%. Akhir semester, bobotnya 25%. Jadi total semua ada 100% ya. Kalau nanti seandainya Anda ikut remedi, syaratnya adalah kehadiran perkuliahan ini minimum 75%. Anda baru bisa ikut remedi karena Anda ingin memperbaiki nilai. Tetapi perlu Anda tahu bahwa nilai maksimum dari hasil remedi itu hanya B ya. Jadi meskipun Anda mengerjain 100% benar saat remedi, nilai yang muncul nanti hanya nilai B. Gitu ya. Jadi usahakan yang kelas reguler lulus terus. Ya, nilainya bisa A. Ada yang bisa ada yang ingin ditanyakan tentang kontrak perkuliahan kita ini? Silakan berkomentar, bebas saja. Halo, tidak ada komentar? Bisa Pak, bisa dengar Pak. Ya, dipahami, bisa dipahami ya. Pak Oke. izin bertanya Pak. Ya, monggo silakan. Ini kan yang kehadiran minimal 75% nih Pak. Nah, Ya. kan kayak ada kerja apa, sip-sipan gitu, ada kadang masuk malam, ada Hmm. misal masuk pagi itu Pak. Nah, kalau lagi masuk malam, kalau saya cuma masuk tapi nanti saya usahakan bisa nyimak sih, maksudnya penjelasan dari Bapak kayak materi yang Bapak kasih, itu ada toleransi nggak Pak? Ya, gini aja. Ini kan selalu saya rekam. Nanti rekamannya saya taruh di YouTube. Nanti Anda tetap hadir aja kan online kan, terus ditinggal kerja kan gitu. Nanti kalau ada waktu luang, Anda bisa nonton YouTube-nya. Gimana? Oh, baik Pak, Ya, ya makasih Pak. Itu jadi ada solusinya tetap. agak lebih membantu Pak. Gitu ya. Gitu caranya. Ada lagi yang lain, silakan. Pak, saya ingin masukan. Ya, boleh silakan. Em, Jika di mata kuliah Bapak, apakah bisa di screen recording dan bisa dikirimkan ke kami Oh, sehubungan di ini saya oke, rekam, saya oke, recording.
Setiap pertemuan biasanya saya recording. Kecuali untuk kasus-kasus khusus ada masalah biasanya ya hilang recording. Tetapi semua hasil recording itu biasanya saya upload di channel YouTube saya. Oh, oke. Nah, dan nanti linknya saya share. Anda bisa lihat di channel YouTube saya. Oke, baik, Pak. Makasih. Sama-sama. Ada lagi? Silakan. Tidak ada? Pak, Pak ini kan ada yang kuliah tabrakan tuh, tapi Apa tadi itu? dari Poprodi minta di entry KRS balik lagi gitu. Kan yang masih yang tabrakan tuh. Nah, saran dari apa? Disuruh entry kelas lagi. Itu mata kuliah apa dengan mata kuliah apa? Kalau mata kuliah Bapak ini tabrakan sama statistika. Statika dan probabilitas. Ya benar. Ada kan? Kelasnya kelas kaya. Bareng ya? Apa Pak? Boleh dulu? Kelasnya kelas kaya. Yang probabilitasnya. Jamnya sama ya? Iya Pak. Ya ini juga lagi nge-zoom juga sama ibu itu. Ibu Lydia. Bentar, coba saya lihat. Iya Pak. Coba saya lihat jadwalnya. Oh, ini dia. Statistika dan probabilitas. Oh iya ya. Itu Anda sudah mengambil berapa mata kuliah? Halo? Halo? Tadi siapa yang bertabrakan dengan statistika dan probabilitas? Alfon Sitio Pak. Siapa? Alfon Sitio. Namanya siapa ya? Boleh di share namanya? Di chat. Alfon Sitio Pak. Tulis di chat aja biar saya lihat, bisa lihat. Alfon, Sitio, ya. Alfon sudah ambil berapa SKS semester ini? Kemarin kan dari dosen wali ngasihnya 24 Pak, langsung dikasih. Nah, terus 24. itu ada yang ya 24 dikasihnya Pak. Itu kebanyakan aturannya itu sebenarnya hanya boleh 20 SKS sebenarnya. Nah, itu makanya kemarin coba saya konsultasi, tapi Bapak itu masih sibuk. Nah, coba saya tanya ke Prodi, itu lagi diurus juga katanya, di mana namanya, diurus katanya, bahwasannya ada beberapa mahasiswa memang yang tabrakan, dan dosen juga ada yang tabrakan kan, Pak. Nah, jadi dia mau di entry KRS lagi, katanya sih, Pak. Atau mungkin dipilih, yang apa statistika dan probabilitas nggak usah ikut aja dulu. Batas perubahan KRS itu tanggal 4, tanggal 3 atau 4 ya. Coba nanti Iya, ditanyakan Pak, sampai tanggal 3, dari tanggal 30 sekarang. tanggal 3 atau tanggal 30. Dari per tanggal 30 sekarang sampai tanggal 3, Pak. Nah, Sampai ya, tanggal 3 Oktober. sampai tanggal 3 kan. Ya, coba nanti ditanyakan itu ya. Tapi kalau memang kondisinya tabrakan terus ya, ya sudahlah, dipilih aja salah satu ya. Kan maksimum sebenarnya hanya boleh 20 SKS. Bukan 24, salah itu. Karena aturan kementeriannya itu
untuk mahasiswa baru itu hanya boleh untuk semester pertama dan semester kedua itu hanya boleh 20 SKS. Soalnya yang entry kemarin sudah dari sana, Pak. Ya, Kemarin itu kan coba saya kontrol. itu Mereka ada, yang entry-nya, Pak, bukan saya sendiri. iya, itu ada kesalahan itu. Mungkin mereka yang entry itu belum membaca undang-undang RPL, tentang RPL. Ada undang-undangnya itu, tidak boleh itu. Ya, mungkin gitu ya. Siap, Pak. Siap. Makasih ya, Pak. Nanti Nanti mungkin dikurangin aja satu yang tabrakan itu ya. Dikurangin satu pun masih kelebihan berapa? 2 SKS ya, tapi ya biarin aja. Ya, yang tabrakan mungkin bisa di itu. Satu metode seperti itu, yang kedua ya tabrakan itu ya anu aja, nah apa namanya, tetap ikut aja, tapi nanti materinya kan kalau saya kan selalu saya share di YouTube ya, channel YouTube saya. Anda bisa ngikutin yang ada di channel itu. Gitu ya, Alfon. Halo, bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan ya materi kita. Ya, metode elemen hingga. Metode elemen hingga itu adalah merupakan metode pendekatan ya, atau approximation ya, approximation solution. Selama ini ya, selama ini kita belajar itu kan dari SD ya sampai sekarang itu rata-rata yang kita pelajarin itu kan anu ya apa? Exact solution ya. Ngerti exact solution? Maksudnya exact solution itu seperti ini. Kalau 1 ditambah 1 itu sama dengan berapa? Sama dengan 2 kan ya? 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya, pasti kan ya? Nilainya pasti. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nilainya pasti. Itu kita namakan exact solution. Tetapi kalau nilainya itu apa namanya? Kalau ada persoalan ya katakanlah orang menghitung keliling lingkaran. Orang zaman dulu ya, kalau menghitung keliling lingkaran itu sebenarnya lingkaran itu dibagi oleh sebuah segitiga gitu. Segitiganya banyak, 1, 2 ya, 3, 4, 5 gitu ya, banyak, tidak berhingga ya. Segitiga-segitiga ini kalau digabung menjadi satu
Nah, maka permukaannya ini kan membentuk sebuah lingkaran. Kalau segitiganya ini kecil banyak gitu ya. Nah, nanti akan berbentuk sebuah lingkaran seperti ini ya. Kalau segitiganya banyak. Jadi penjumlahan semua segitiga ini, nah, itulah keliling lingkaran. Ya, ini tambah ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, itu akan akan merupakan sebuah keliling lingkaran. Tetapi perlu diingat, ini kan segitiga ini sama garis lengkung lingkarannya ini kan ada jaraknya. Semakin kecil segitiganya, jaraknya juga semakin kecil ya. Tapi tetap ada jarak. Sehingga sebenarnya keliling lingkaran ini itu nilainya nggak benar-benar ukuran kelilingnya karena ada jaraknya ini. Ini ya. Nah, ini pendekatan seperti ini itu dinamakan solusi pendekatan atau solusi approximation solution. Jadi nilainya bukan nilai sebenarnya, nilainya ada sebuah error, ada sebuah kesalahan di dalam nilainya. Itu namanya solusi approximation solution. Beda dengan exact solution tadi. Kalau exact solution itu hasilnya pasti 1 tambah 1 sama dengan 1, 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu exact solution. Tapi kalau approximation solution nilainya nggak pasti ya. Hanya sebuah pendekatan. Tetapi itu kita perlukan di dalam engineering. Nah, jadi metode elemen hingga itu adalah sebuah metode untuk menyelesaikan model matematika yang rumit dengan cara membagi model tersebut dalam jumlah elemen yang kecil-kecil dalam jumlah yang tidak terhingga. Ya, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Paham apa yang saya sampaikan ini? Halo? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Gitu ya. Oh ya, ada yang saya lupa. Buku yang jadi referensi, ya, buku yang jadi referensi itu banyak. Buku referensinya itu banyak. Apa saja bukunya itu sebenarnya sama saja isinya. Ya, ini contoh buku yang saya gunakan. Nah, mana ya? Words and nah, bisa dilihat ini. Nah, ini contoh buku elemen hingga. Ini ya, Logan, karangannya Logan ini. Bisa dilihat
First Course and Finite Element Method, Daryl L. Logan. Ini ya buku edisi bahasa Inggrisnya. Ini bisa di-download ini. Ya. Kemudian buku lain yang berbahasa Indonesia, tulisan saya itu ada di Perpus Pakaan Akrin ya. Ini bahasa Indonesia. Kalau ini berbahasa Indonesia, tulisan saya. Nah, ini di perpus A-nya ada 5 yang bisa dipinjam. Bisa dilihat ini. Ya, ini ya. Ini tulisan saya. Sumber dari tulisan ini ya dari buku Logan tadi. Ya. Ini di perpus ada, tapi statusnya tersedia namun tidak untuk dipinjamkan. Ya, suruh beli ini sama perpus Akrin. Kalau saya nggak punya. Ya, silakan kalau Anda mau beli silakan. Kalau nggak salah 50.000 harganya. Ini ya catatan kuliah ya. Buku ajar metode Almenga. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Ya. Ya. Oke, jadi ya. Jadi saya lanjutkan. Pada metode elemen hingga ini sebenarnya sudah dikenal orang dari sejak zaman dahulu ya, yaitu saat mereka menghitung keliling sebuah lingkaran. Ilmuwan dalam zaman dahulu sebenarnya sudah mempergunakan metode elemen hingga ini, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah mempergunakan sebuah metode elemen hingga. Nah, ini cara menghitung lingkaran itu ya. Ini jari-jarinya R katakanlah gitu ya. Itu kan lingkaran ini dibagi dengan elemen dalam bentuk segitiga dalam jumlah yang tidak terhingga banyaknya. Sehingga garisnya ini, garis lurus ini, sisi segitiganya itu semakin kecil. Sehingga seolah-olah terbentuk menjadi sebuah lingkaran yang smooth seperti ini. Sebenarnya lingkaran yang smooth ini merupakan garis-garis lurus yang dijejer-jejer. Banyak sekali. Hingga membentuk lingkaran. Jumlahnya tidak terhingga. Pendekatan pakai limit S keliling itu sama dengan N hingga
tidak terhingga, jumlah elemen segitiganya ada tidak terhingga. Itulah keliling lingkaran. Jadi ada sama dengan S itu sama dengan N jumlah segitiganya dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan sudutnya ya, R. Adalah dengan 2N R sin Pi per N. Ya, di mana N itu sama dengan 2R tangan Pi per N. Sehingga dapat diketahui bahwa R itu adalah sama dengan 2R sin Pi per N. Nah, sehingga bila R-nya nilainya adalah sama dengan 2R sin Pi per N, dan N-nya adalah 2R tangan Pi per N, maka S-nya itu dapat ketemu sama dengan itu. Hingga untuk N jumlahnya tidak terhingga, Pi per N akan mendekati 0. Kalau N-nya tidak terhingga akan mendekati 0. Sehingga S itu, karena ini mendekati 0, ini nilainya akan sama dengan 1. Hingga 2S itu keliling lingkaran adalah diketemukan nilainya sama dengan 2N R. Gitu ya. Jadi konsep keliling lingkaran itu seperti ini tadi, merupakan sebuah aplikasi dari metode elemen hingga yang dilakukan oleh ilmuwan zaman dahulu secara tidak sengaja. Dalam kenyataannya, metode elemen hingga ini itu baru berkembang pada tahun sekitar 30-an, yaitu karena Polar dan Duncan itu mempergunakan diskrit pada aeroelastisitas dan dalam bentuk matrik. Kemudian berkembang lagi tahun 41 dengan adanya metode framework, 43 tentang variational method, terus tahun 54, 55 cara persoalan plane stress, 59 mulai dikenal ada direct stiffness method, kemudian pada tahun 60 hingga 70 itu ada Sankiewicz itu mulai memperkenalkan bahwa PEM dapat digunakan, finite element method itu dapat digunakan untuk beragam aplikasi teknis ya. Dan pada tahun 64-an sudah mulai ada software yang namanya software computer aided engineering atau finite element method. Ya. Jadi karena konsep dari metode elemen hingga itu kan membagi sebuah elemen atau problem fisik dalam jumlah elemen yang tidak terhingga, sehingga perhitungannya rumit sekali ya. Untuk itu perlu komputer untuk membantu melakukan perhitungan dan butuh sebuah aplikasi ya, software aplikasi. Contohnya itu ada Nastran, ada Abacus, ada macam-macam. Ada kalau di SolidWorks itu ada Cosmos ya. Untuk perhitungan pakai SolidWorks kan ada juga pakai Cosmos, ada Elvini pada Katia, pakai Inventor juga ada untuk hitung finite element ya. Ya karena memang perhitungannya rumit sehingga membutuhkan peralatan komputer untuk membantu. Ya. Jadi prinsipnya metode elemen hingga itu merupakan sebuah metode numerik untuk memprediksi respon dari sebuah sistem engineering. Katakanlah awal pertamanya ya, itu
Kalau kita biasanya kan menghitung dengan mempergunakan exact solution ya. 1 tambah 1 sama dengan 2, itu tadi ya. Tapi kalau problemnya sudah rumit, sulit sekali kita mempergunakan metode elemen hingga, sehingga sulit sekali kita mempergunakan analisa eksak ya. Jadi kita mempergunakan sebuah metode elemen hingga untuk menyelesaikan problem fisik yang ada. Pada awalnya dulu, metode elemen hingga itu ya awal tahun 30-an ya, masih baru ini. Itu hanya digunakan untuk mengetahui respon dari sebuah struktur. Hanya untuk mengetahui respon dari sebuah struktur. Maksudnya itu berapa besar tegangan yang terjadi pada sebuah struktur yang menerima beban eksternal. Tetapi dalam perkembangannya bukan hanya struktur, tapi juga dipergunakan untuk menganalisa aliran, baik panas, fluida, aliran fluida ya. Bagaimana alirannya, katakanlah teman-teman yang bekerja di pabrik pompa itu ya, itu kan ada aliran fluida kan, fluida cair ya. Berapa itu kecepatan aliran, bagaimana mengalirnya, debitnya itu ada, atau mungkin dalam bentuk gas, aliran fluida gas. Itu juga dapat dievaluasi dengan mempergunakan metode elemen hingga. Software-nya itu mungkin ada yang pernah dengar namanya computational fluid dynamic ya, CFD. Nah, itu juga salah satu pengembangan dari metode elemen hingga. Kalau untuk struktur mungkin Anda kenal Nastran, kalau yang kerja di IPTN mungkin pakai Nastran ya. Kalau di industri minyak biasanya pakai apa? Abacus ya. Ada yang pakai Abacus. Itu merupakan software-software metode elemen hingga. Atau yang dikonstruksi pakai apa? PV Elite, itu juga termasuk software metode elemen hingga. Kompres dan lain sebagainya ya. Software metode elemen hingga. Tapi satu hal yang perlu Anda pahami ya, kalau belajar software, itu kan mudah kan ya, interaktif, software zaman sekarang kan sudah interaktif. Anda baca getting start, Anda sudah bisa mengoperasikan. Tetapi yang menjadi problem adalah, apakah Anda tahu bagaimana software itu bekerja? Kan begitu ya. Bagaimana software itu bekerja? Nah, itulah kita perlu kuliah metode elemen hingga ini. Karena kita ingin tahu bagaimana software itu bekerja, sehingga hasil yang dikeluarkan software bisa kita yakini kebenarannya. Jangan sampai terjadi, katakanlah kita menganalisa sebuah struktur ya, kita punya struktur, katakanlah struktur apa namanya, struktur statis tak tentu, struktur statis tertentu, simple structure, yang tengahnya diberi beban terpusat, ujung supportnya adalah tumpuan sendi dan roll gitu ya. Katakanlah seperti ini ya, struktur ini. Itu ya, di sini ditumpu dengan ada sendi, pasang pin di sini ada pin ya. Ini tumpuannya gitu. Kemudian pada ujung yang lain ini ada tumpuan roll, dia numpang aja itu. Kemudian di tengah-tengah ini ada orang berdiri. Itu ya. Nah, ini kan problem fisik, namanya problem fisik. Kalau problem fisik ini kita sederhanakan,
Kan begini ya. Nah, ini model dari problem fisik. Katakanlah ini 20 itu 200 kilogram. Jarak ini ke sini itu ini 50. 5 aja lah. 5 gitu ya. Gitu ya. Kemudian maka kalau kita selesaikan PMD-nya nanti kira-kira seperti apa? Bending moment diagramnya di pelajaran statika struktur. Bending moment diagramnya kurang lebih bentuknya nanti akan seperti ini kan ya. PMD-nya. Mungkin ini berapa? 1000 ya. Per yang meter momennya ya. Sehingga material untuk ini supaya nggak rusak adalah kan ini kan persamaannya ya. Momen kali Y bagi dengan inersia kan gitu. Katakanlah bentuknya ini itu strukturnya itu berbentuk kubus seperti ini. Ya. Ini katakanlah apa? B ya. Lebarnya ini katakanlah A, ini tingginya ini B ya. Maka inersianya kan sama dengan berapa? Kalau bentuk segi 4 ini dengan panjang A dan B sama dengan berapa? 1/12 A B pangkat 3 ya. Ya kan? Y itu mana? Y itu kan sama dengan setengah B. Jadi tegangan yang terjadi akibat orang yang berdiri di tengah batang ini nilainya adalah 1000 kali Y dibagi dengan I. Kan gitu. Jadi materialnya harus memiliki kekuatan bending, kan momennya momen bending ya, tegangannya juga kekuatan bending. Jadi materialnya harus memiliki tegangan bending minimum sama dengan tegangan bending ini. Ya, jadi materialnya minimum harus ini, pemilihan materialnya. Ini kalau kita menyelesaikan persoalan ini dengan exact solution ya. Ini adalah exact solution dengan mempergunakan ilmu statika struktur dan mekanika kekuatan material. Bisa kita tentukan di sini. Tetapi kalau bentuknya kompleks, ya, katakanlah bentuknya seperti ini, kunci ini. Kunci pas ini. Kita disuruh membuat kunci pas. Seperti ini. Apa material yang cocok untuk kunci pas ini? Kan gitu ya. Katakanlah seperti itu.
kita disuruh bikin kunci pas ini. Apa material yang cocok? Kunci pas ini, bagaimana cara menghitung tegangan momen terbesar pada kunci pas ini? Misalnya bagaimana? Kemudian tegangan yang maksimum bagaimana? Yang terbesar di mana? Susah kan? Kalau dengan exact solution, dengan cara perhitungan analitis tadi. Solusinya kita bisa mempergunakan pendekatan dengan mempergunakan metode elemen hingga. Jadi kunci pas ini kita bagi dalam bentuk elemen-elemen kecil yang jumlahnya tidak terhingga. Kemudian kita cari persamaan tiap-tiap elemen tegangannya, misalnya tegangan. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini kan kita bagi kecil-kecil menjadi banyak elemen ya. Kemudian kita running software-nya, kita tahu besarnya tegangan yang terjadi ya. Yang merah itu besar tegangan yang maksimum yang terjadi. Sehingga material yang harus digunakan harus memiliki kekuatan bending tegang lebih besar atau sama dengan kekuatan dari hasil simulasi. Itu penyelesaian dengan metode elemen hingga atau approximation solution. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Silakan. Sudah paham? Silakan bertanya sebelum saya lanjutkan. Kira-kira konsep dari metode elemen hingga itu seperti itu tadi. Tidak ada pertanyaan? Silakan kalau mau bertanya. Sementara belum, Pak. Mungkin bisa dilanjut. Ya. Itu konsep dari perbedaan antara metode exact solution dengan approximation solution. Exact solution itu ya yang pencarian solusi analisa selama yang seperti kita pahami selama ini. Sedangkan metode elemen hingga itu adalah sebuah penyelesaian problem fisik dengan metode pendekatan. Kurang lebih seperti itu. Pada prinsipnya, yang dilakukan pada metode elemen hingga itu, kita itu pertama melakukan pemodelan dari problem yang ada. Melakukan pemodelan. Ya, jadi katakanlah kita punya model seperti ini. Ya, ini ada batang apa ya? Profil ya. Profil dikasih beban di tengah-tengah, ditumpu dengan tumpuan sendi dan tumpuan roll. Tumbuh tengah-tengah. Namanya problem fisik. Problem sebenarnya. Kemudian problem ini kita modelkan. Ini kan problem sebenarnya. Kita modelkan. Dengan sebuah model seperti ini ya. Kalau tumbuhannya sendi berarti strukturnya seperti ini. Tumbuhannya roll seperti ini bebannya. Kemudian langkah berikutnya model tadi itu kita bagi-bagi dalam sejumlah elemen. Elemen yang bisa kita pergunakan untuk memodelkan problem fisik tadi itu ada model 1 dimensi, ada model 2 dimensi, ada model 3 dimensi. 1 dimensi itu juga ada macam-macam. Model 1 dimensi itu dikenal dengan beam, batangnya. Itu ada beam dengan 2 titik nodal. Ini yang bulat-bulat hitam ini namanya nodal. Ini elemennya. Satu elemen terdiri dari 2 nodal atau satu elemen terdiri dari 3 nodal.
Jadi problem fisik tadi dapat kita modelkan dengan model satu dimensi dengan elemen yang memiliki 2 nodal atau elemen memiliki 3 nodal. Atau mungkin ada 4 nodal, mungkin aja, boleh aja. Atau dapat pula problem fisik tadi dapat kita modelkan dengan model 2 dimensi. Contoh satu elemen 2 dimensi itu ada tipe trianguler, ada tipe kuadrilateral. Trianguler itu ada yang memiliki 3 titik nodal, ini trianguler dengan 3 titik nodal, dan ada yang 6 titik nodal trianguler. Demikian pula dengan kuadrilateral. Ini ada yang 4 nodal dan ada yang 8 nodal. Atau boleh pula problem fisik tadi kita modelkan dengan model 3 dimensi. Elemen-elemen pada model 3 dimensi ada yang dinamakan dengan tetrahedron. Tetrahedron sendiri itu ada yang 4 nodal, ada yang 10 nodal. Atau dengan heksahedron. Heksahedron itu ada 8 nodal atau 20 nodal. Atau pentahedron dengan 6 nodal atau 16 nodal. Semakin banyak titik nodal, biasanya hasil perhitungannya akan lebih akurat. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi ini model ini, problem fisik ini kita modelkan. Nah, modelnya ini bisa kita modelkan dengan elemen 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Katakanlah kita memodelkan dengan model 1 dimensi ya. Pemodelan ini dinamakan dengan discretize ya. Membagi model menjadi banyak elemen. Katakanlah seperti ini. Ini kan tumbuhannya sendi. Reaksi tumbuhannya ada horizontal dan vertikal. Sedangkan di sini tumbuhannya roll. Jadi hanya ada satu reaksi tumbuhan. Ini beban terpusatnya. Maka elemen ini, batang ini, profil tadi, kalau dengan elemen 1 dimensi, katakanlah elemen 1 dimensi dengan 2 titik nodal, ya, ini kita bagi-bagi menjadi elemen-elemen. Satu elemen, kemudian digabung dengan elemen kedua, gabung dengan elemen ketiga, gabung dengan elemen keempat, gabung dengan elemen kelima, dan seterusnya, ya, sampai ujungnya, panjang batangnya, ya. Katakanlah ini kita bagi menjadi 10 elemen. Jadi kita gabung-gabung menjadi 10 elemen. Kemudian langkah berikutnya kita cari tahu perilaku dari elemen ini, satu elemen, tiap-tiap elemen ini. Dia kalau kena beban akan bagaimana dia akan berdeformasi? Mengikuti sebuah persamaan linear atau non linear. Kalau linear, ya perilakunya nanti linear, elastis dan elastis. Jadi dari sana kalau linear berarti akan mengikuti hukum Hooke, ya, akan mengalami regangan misalnya perubahan panjang yang terjadi dibagi dengan panjang semula, dan akan mengikuti hukum Hooke bahwa tegangan yang terjadi pada elemen tiap-tiap elemen ini akan sama dengan sigma kali epsilon, kan gitu ya. Hukum Hooke kan bunyinya gini. Lain. Hooke ya. Ya. Ini elemen ini itu kalau menerima beban mungkin akan mengalami regangan. Besarnya regangan adalah perubahan panjang
bagi dengan panjang mula-mula. Jadi ini punya panjang mula-mula. Setelah menerima beban, elemen ini mungkin akan mengalami perubahan panjang. Katakanlah molor sampai sini. Maka perubahan panjangnya ini adalah panjang akhir. Sehingga perubahan panjang yang terjadi delta L itu sama dengan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula. Perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang mula-mula ini kita namakan regangan atau strain ya. Ya. Kemudian hukum Hooke berbunyi bahwa tegangan itu proporsional dengan regangan dan dihubungkan oleh sebuah konstanta yang namanya modulus elastisitas Hooke ya. Jadi kalau regangannya kita ketahui, ini tahu besarnya, bahannya kita tahu, bahan yang dipergunakan untuk bikin konstruksi ini tahu, maka besar tegangan yang terjadi akan dapat dicari. Ya, ini bisa dicari. Ya, kalau tegangannya bisa cari, maka materialnya apa untuk konstruksi ini bisa diketahui. Begitu kira-kira konsep dari metode elemen hingga itu. Jadi selama 1 semester ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana menganalisa struktur, menganalisa dengan mempergunakan metode elemen hingga. Prinsipnya penggunaan metode elemen hingga. Nanti kalau pakai software, ya kita harus tahu itu apa prinsipnya ini, sehingga kita tidak salah dalam mengoperasikan softwarenya. Ini contoh kalau kita menggunakan elemen 2 dimensi. Kalau bentuknya kompleks seperti ini, nah, pemodelannya kita menggunakan model 2 dimensi, ya kan? Karena kan sulit. Kalau kita hitung secara analitis atau exact solution, sulit mencari besarnya tegangan di sini. Di ujung sini, kan sulit. Bagaimana ngitungnya? Rumit sekali ya. Bisa sih bisa, tapi rumit sekali dan butuh waktu yang lama. Untuk itu kita bisa menggunakan software metode elemen hingga dan kita modelkan dengan model 2 dimensi. Ya, dengan berapa nodal nih? 8 nodal, satu elemennya ada 8 nodal. Tetrahedron dengan 8 nodal. Hingga membentuk bentuk yang sama seperti ini. Ya, bentuknya sama. Terdiri dari banyak elemen. Dengan mengetahui perilaku dari tiap-tiap elemennya, maka kita bisa mencari besarnya tegangan yang terjadi. Kalau tegangan yang terjadi tahu, maka material apa yang cocok bisa kita ketahui ya. Ya, itu dengan mempergunakan metode elemen hingga. Boleh pula kita mempergunakan elemen 3 dimensi ya. Contohnya ini, batang ini ya. Kita modelkan dengan model 3 dimensi seperti ini. Tiap-tiap kubus ini adalah satu elemen. Ini satu elemen. Tetrahedron dengan 8 nodal. Ya. Jadi
satu kotak, satu ini elemen ini kita bagi menjadi banyak ya, kotak ya. Seperti ini. Kemudian kita simulasikan tumpuannya di sini apa? Tumpuan roll, dan tumpuan sendi. Bannya di tengah, Anda berdiri di tengah, berarti bebannya di tengah. Seperti tadi. Ya, itu pemodelan dengan elemen 3 dimensi. Tiap-tiap elemen dia memiliki persamaan dalam arah sumbu X. Ini adalah persamaan dalam arah sumbu X, samaan arah sumbu Y, samaan displacement dalam arah sumbu Z. Nah, ini kita selesaikan. Ya. Contoh software-software yang ada di pasaran saat ini, software metode elemen yang ada di pasaran saat ini ada, contohnya ada Patran. Ini Patran, di PTN pakai Patran. Ada Nastran, ada Abacus, ada LS Dana, ada MD Solid, ada ANSYS, ada MS Map, dan lain sebagainya. Masih banyak. Prinsipnya kalau software metode elemen hingga ini itu terdiri dari 3 tahapan, yaitu preprosesor, solver, dan post-prosesor. Preprosesor ini adalah meliputi bagaimana Anda melakukan memodelkan ya dari problem fisik, itu kita modelkan mungkin dengan dipilih elemen 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi, kemudian kita menentukan constraint-nya apa, tumpuan apa yang terjadi, kemudian bebannya merupakan beban apa, terpusat atau merata, kemudian untuk persiapan lah, untuk pemodelan itu kita namakan tahap preprosesor. Setelah tahap preprosesor ini kita selesaikan, kita running software-nya, itu kita namakan tahap solver. Kita pilih tipe model matematika yang kita gunakan untuk melakukan running perhitungan, itu kita namakan proses solver. Dan terakhir, setelah running selesai, kita ambil datanya, yaitu data post processor. Hasilnya itu kita namakan tahapan post processor. Contohnya ini adalah hasil dari perhitungan dengan menggunakan software PEM ya. Ini adalah hasil dari post processor. Ini kalau yang gambar 7.6 ini masih dalam tahap preprosesor. Sedangkan ini adalah post processor. Ini juga post processor, ini juga post processor. Itu kurang lebih introduction tentang metode elemen hingga. Ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, silakan. Silakan. Silakan bertanya. Ya, pendahuluan tentang metode elemen hingga. Kurang lebih seperti itu yang akan kita pelajari 1 semester ini. Nanti juga akan saya demokan bagaimana kalau menghitung dengan mempergunakan software. Ya, nanti untuk pertemuan habis mendekati midterm atau apa nanti. Ya, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan mempelajari ini pemodelan, mendiskretize problem fisik, penurunan persamaan elemennya, ya, pembentukan assembly dari elemen-elemen itu, kemudian bagaimana menghitung displacement yang terjadi. Dengan tahunya displacement bisa kita menghitung tegangan yang terjadi, regangan yang terjadi, dan lain sebagainya. Itu 1 semester ini kita akan belajar seperti itu. Jadi menghitung secara manual. Karena itu sangat penting sekali sebelum Anda mengoperasikan software. Supaya apa? Supaya jangan sampai terjadi hasil software yang Anda operasikan itu berbicara bahwa hasil perhitungannya aman, ternyata setelah diuji ternyata tidak aman. Itu sebabnya adalah karena
tidak pahamnya akan teori metode elemen hingga, teori dari software metode elemen hingga. Begitu ya. Jadi ini harus dipahami bagaimana kita harus memvalidasi hasil simulasi kita, apakah sudah benar-benar aman atau tidak. Oke, mungkin itu. Ada pertanyaan, silakan.